guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nadiatul Uliani. Berikut merupakan video pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan website olabs.edu. Yuk simak sampai akhir videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kok tidak ada yang menjawab salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Bikhair, alhamdulillah. Oke, kita memasuki materi selanjutnya mengenai teknologi ramah lingkungan. Oke, boleh dilanjutkan slide-nya? Oke, jadi teknologi ramah lingkungan ini merupakan teknologi yang menitik beratkan pada kelestarian lingkungan. Nah, latar belakang dari munculnya teknologi ramah lingkungan ini berasal dari keprihatinan akan kondisi bumi yang semakin hari semakin panas dengan berbagai perubahan kehidupan makhluk hidup di alamnya. Nah, dengan adanya teknologi ini dapat diharapkan bahwa bumi bisa terjaga dari berbagai kerusakan di masa mendatang. Nah, suatu teknologi ini bisa dikatakan ramah lingkungan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di slide selanjutnya, jadi syarat yang pertama adalah tidak menghasilkan limbah yang bisa merusak lingkungan, baik limbah tersebut merupakan limbah cair, padat, maupun gas. Sedangkan syarat yang kedua, kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang bisa diperbarui dan juga memanfaatkan bahan-bahan daur ulang. Nah, dari tiga syarat tersebut, barulah bisa dikatakan bahwa teknologi itu merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Oke, slide selanjutnya. Kemudian untuk prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Nah, dalam penerapannya ada beberapa prinsip dari teknologi ini. Yang pertama adalah refine. Refine itu merupakan penggunaan bahan-bahan beserta pengolahan yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua ada reduce. Reduce ini merupakan hal atau kegiatan yang meminimalisir produk sampingan berupa limbah melalui pemanfaatan bahan secara optimal. Selanjutnya ada reuse. Reuse itu menggunakan kembali bahan-bahan yang sudah tidak dipakai atau mengolah limbah dengan cara tertentu. Itu bisa ada kata lainnya itu adalah daur ulang. Yang keempat adalah recycle. Recycle ini mengolah kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dengan metode yang sama. Kemudian recovery. Recovery itu merupakan proses pengolahan limbah untuk kepentingan lainnya. Dan yang terakhir ada retrieve energy. Retrieve energy ini merupakan suatu kegiatan menghemat energi di lingkup produksi. Jadi teknologi itu bisa dikatakan ramah lingkungan jika dia menerapkan 6 dari prinsip ini. Oke, slide selanjutnya. Dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, kita bisa terapkan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang energi. Nah, saat ini sebagian besar energi yang dimanfaatkan manusia itu berasal dari pengolahan batu bara dan minyak bumi. Namun, gara-gara negara barat yang sudah mulai beralih menggunakan energi ramah lingkungan, kenapa ini laptop saya, guys? Bentar ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf sebelumnya. Namun karena di negara-negara barat sana itu sudah menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga Indonesia ini termasuk dari negara yang agak tertinggal. Nah, ada beberapa contoh energi yang ramah lingkungan. Yang pertama ada biofuel. Biofuel ini merupakan sumber energi yang berasal dari pengolahan bahan-bahan organik seperti tumbuhan yang telah mati. Nah, oleh sebab itu, biofuel ini termasuk sumber energi yang dapat diperbarui serta ramah lingkungan. Contoh dari hasil dari biofuel ini ada etanol dan juga biodiesel. Yang kedua ada biogas. Biogas ini merupakan energi yang berasal dari fermentasi bahan organik oleh mikroorganisme seperti bakteri anaerob. Selanjutnya ada panel surya. Nah, di orang-orang barat sana sudah banyak yang bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri, yaitu dengan memasang panel surya di atas mereka.
Nah, panel surya yang tersusun atas komponen yang disebut dengan sel surya, prinsip kerjanya itu sel surya akan dikenai dengan sinar matahari. Jadi sel surya itu eh, jika terkena sinar matahari, elektron di dalamnya akan bergerak ke arah yang positif dan negatif. Sehingga gerakan elektron inilah yang bisa menghasilkan arus listrik. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ya, dari kalian kan sudah banyak yang tahu ya. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan air sebagai penggerak, sebagai air ini dimanfaatkan untuk penggerak turbinnya. Nah, putaran turbin tersebut akan menghasilkan arus listrik melalui generator. Nah, selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga angin yang memanfaatkan angin sebagai penggerak baling-baling. Dia sama seperti yang tenaga air, hanya ininya aja, sumbernya aja yang berbeda. Yang satu menggunakan air, yang satu menggunakan listrik untuk menghasilkan suatu energi. Selanjutnya di bidang transportasi. Nah, pasti teman-teman sekalian sudah pernah melihat di bidang transportasi yang menggunakan teknologi. Contohnya ada kendaraan listrik, ada mobil surya, ada kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen ini mungkin agak sedikit tabu ya. Jadi kendaraan hidrogen ini mungkin adalah kendaraan yang berbahan bakar gas hidrogen. Nah, gas tersebut akan disimpan di dalam suatu alat yang nantinya bisa mengubah energi kimia hidrogen menjadi energi gerak atau mekanik. Nah, selanjutnya ada bidang lingkungan. Nah, di dalam fokus utama teknologi yang ramah lingkungan ini, kita harus mengkondisikan bagaimana lingkungan tersebut agar tetap lestari, namun kebutuhan manusia bisa terus-terusan terpenuhi. Nah, contohnya di bidang lingkungan ini adalah biopori. Biopori ini merupakan teknologi resapan air hujan yang dibentuk menyerupai pori-pori atau berlubang. Nah, air hujan itu akan ditampung, selanjutnya akan dialirkan ke tempat penampungan air. Yang kedua ada fitoremediasi. Jadi fitoremediasi ini merupakan teknik perbaikan lingkungan dengan bantuan tumbuhan. Contohnya tumbuhan yang bisa dimanfaatkan dalam proses fitoremediasi ini adalah bunga matahari dan juga eceng gondok. Yang ketiga adalah toilet pengompos. Nah, toilet pengompos ini merupakan jenis toilet yang kering yang dapat diproses di dekomposisi fesesnya berlangsung secara aerob di dalam serbuk gergaji. Nah, kelebihan dari toilet ini adalah bisa menghemat air. Kemudian yang keempat ada pemurnian air. Pemurnian air ini bertujuan untuk membersihkan air dari zat kontaminan seperti partikel tanah, zat kimia, dan lain sebagainya. Yang keempat ada bidang industri. Nah, di dalam bidang industri ini seringkali menimbulkan atau menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, limbah industri ini kan sering kan dibuang ke sungai kan, yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar dan tidak bisa digunakan. Nah, sekarang itu industri-industri yang ada di Indonesia maupun di dunia itu banyak menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti contohnya biopulping pada pabrik kertas. Nah, biopulping ini merupakan teknik pengolahan limbah dari produksi kertas menggunakan mikroorganisme. Nah, sehingga dengan demikian kita menggunakan biopulping tersebut, limbah tersebut yang dihasilkan tidak akan mencemari lingkungan. Nah, kan tadi yang ada di bidang apa tadi? Bidang lingkungan itu ada yang namanya contohnya pemurnian air. Nah, sekarang saya akan mencoba jelaskan. Kita mencoba melakukan praktikum atau uji coba, atau bisa disebut dengan simulasi secara online menggunakan website olabs.edu. Bisa tolong dimatikan dulu share screen-nya. Terima kasih ya sebelumnya. Siapa nih namanya? Sayat Ali. Terima kasih ya untuk share screen-nya. Oke, saya akan share screen dulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Oke, jadi kita masuki ke Google.
Ini website yang bisa digunakan secara umum. Kita ketik saja di sini yang olabs.edu yang atas sendiri. Nah, di dalam olabs.edu ini kita bisa melakukan simulasi atau praktikum secara online. Nah, teman-teman bisa memilih aja bidangnya, mau bidang apa, mau fisika, mau kimia, biologi, math, science. Misalkan kita melihat biologi ya, nanti ini di dalam ini juga bermacam-macam. Nah, di dalam website ini, misalkan kita ingin mencoba praktikum tentang ini di kelas 12. Nah, ini ada teorinya yang bisa dibaca terlebih dahulu. Kemudian di sebelahnya ini merupakan prosedur. Nah, yang atas ini adalah prosedur lab yang nyata. Jadi kita lakukan praktikum secara nyata di laboratorium. Sedangkan yang kedua adalah simulasi. Ini adalah prosedur praktikum secara simulasi. Yang ini ada animation. Ini dia penjelasan materi secara online. Ini langsung diakses ke YouTube. Sedangkan yang sebelahnya adalah simulator. Simulator ini tempat kita untuk melakukan praktikumnya. Nah, ada video dan lain sebagainya, nanti bisa diakses sendiri ya. Nah, melanjutkan materi yang tadi setelah saya sampaikan, kita akan mencoba praktikum pemurnian air atau pembersihan air lumpur secara sederhana menggunakan simulasi. Nah, ini ada beberapa teori, sebenarnya sama yang seperti saya jelaskan tadi. Ini ada prosedur, kita beralih ke prosedur. Ini kenapa ngeblur gini? Oh, udah. Oke, untuk prosedur, ini yang atas merupakan prosedur laboratorium secara nyata yang harus kita lakukan di laboratorium karena kita sekarang sedang mempelajari tentang unggulnya teknologi. Jadi kita mencoba praktikum tentang teknologi yang ramah lingkungan ini menggunakan simulator. Oke, kita langsung saja menuju simulator. Oke. Terlihat tidak? Oke, untuk simulator yang pertama, untuk pemurnian air, jadi di sini ada kertas saring. Yang di gelas pertama ini adalah air yang berlumpur, selanjutnya adalah gelas kimia kosong. Jadi kertas saring ini kita klik, kita tahan, kemudian kita pindahkan ke dalam gelas kimia yang kosong. Nah, kemudian air yang berlumpur ini kita saring, kita lakukan filtrasi. Nah, setelah itu ini ada next atau berikutnya. Nah, ini ada batu untuk gunanya untuk mengaduk. Kita bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan batang pengaduk. Yang penting sesuatu yang bisa digunakan untuk mengaduk ya. Ini diaduk dulu terlebih dahulu. Setelah itu dibiarkan beberapa menit agar dia mengendap. Nah, sudah mengendap, kita ambil kertas saring yang kedua. Kita lakukan filtrasi untuk yang kedua kalinya. Next. Nah, ini ada pembakar bunsen. Jadi kita pindahkan air yang sudah difiltrasi. Kita panaskan terlebih dahulu untuk mematikan kuman-kuman yang ada di dalam air tersebut. Jika sudah pembakar bunsennya dimatikan, kemudian kita ambil kertas saring, kita saring lagi untuk yang ketiga kalinya. Untuk memastikan bahwa air tersebut benar-benar bersih dan bisa dikonsumsi. Kenapa dia tidak mau? Nah, setelah selesai, maka ini ada keterangannya. This is your clean water. Berarti ini adalah air yang bersih. Ini adalah air yang bisa kita gunakan. Nah, ini merupakan simulasi atau praktikum secara online untuk pemisahan air atau pemurnian air. Nah, selain itu kita juga bisa mengakses
eh, banyak hal di dalam website ini. Jadi teman-teman semua apabila inginlah coba-coba melakukan praktikum, simulasi, atau misalkan sebelum pergi ke laboratorium ingin coba-coba hal lain, praktikum hal lain, bisalah menggunakan website ini untuk panduan. Bisa diuji coba. Tapi jangan uji coba sembarangan, harus dengan pendampingan aslab ataupun laboran ya. Dikhawatirkan nanti apabila ada bahan-bahan kimia atau alat-alat yang berbahaya atau bisa melukai diri sendiri. Oke, saya stopkan share screen-nya. Kita kembali lagi. Oke, dari yang saya jelaskan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Bertanya enggak ya? Oh, tidak ada Bu Guru. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ini kenapa namanya begini? Yang hadir bisa nanti bisa menjawab hadir atau bisa raise hand. Yang pertama ada Jonathan. Timotius Jonathan mana nih? Oke. Saya Cikgu. Oke, Muhammad Nabil. Hadir Cikgu. Saya Jarjit Singh. Ada Cikgu nama saya. Uswatun. Oke. Mana nih Uswatun? Kalau nggak bisa tangannya bisa ditunjuk. Selanjutnya ada Sayed Ali. Hadir. Oke. Ada Regani. Mana Regani Al-Majid nih? Oke. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti minggu depan kita mencoba simulasi tentang materi yang lainnya ya. Oke, saya Bikin akhiri. bom, Bu Guru. Cikgu, ada yang tanya Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan prosedur dari simulator yang telah kita lakukan atau prosedur dari praktikum secara online yang telah kita lakukan. Nah, dari prosedur-prosedur ini teman-teman semua bisa ikuti dan juga bisa mencoba dari praktikum-praktikum lainnya yang ada di olaps.edu. Link websitenya akan aku cantumin di deskripsi. Thank you.